Halo guys, kembali lagi di channel gua Vanus on the channel. Oke, kali ini gua kedatangan barang baru lagi, yaitu TPMS, yaitu Tire Pressure Monitoring System. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengetahui berapa tekanan angin pada ban. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk datang ke tukang ban untuk mengecek ini anginnya kurang atau enggak ya. Nah, dengan alat ini kita udah bisa tahu berapa sih tekanan ban secara real time saat ini tanpa harus mengira-ngira dengan melihat bannya. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya, ada air leak alarm. Ketika ban pecah dia akan mengeluarkan suara nanti dengan receivernya. Yang kedua di sini adalah low pressure alarm, yang fungsinya ketika mengetahui tekanan ban rendah dia akan mengeluarkan alarm juga. Dan ini high pressure, pada saat ban melebihi batas tekanan, yang ketika tekanannya itu tinggi dan melebihi batas dia akan juga bunyi. Terus di sini juga ada high temperature alarm, yang fungsinya juga untuk mengetahui suhu atau ada batasan suhunya yang bisa kita tentukan. Dan di sini juga ada solar charging, yang fungsinya adalah dia akan mengecas si receiver itu sendiri tanpa harus menyalakan kabel. Jadi sudah ada ini ya, solar charging sistemnya. Jadi bisa ngecas menggunakan dari cahaya matahari. Nah, apa aja sih isinya? Di sini kita langsung aja, karena gue harus buat videonya cepet ya. Kita buat simple aja, karena kalian pasti udah tahu apa fungsi dari TPMS ini. Tapi kita videoin lagi, nggak apa-apa. Oke, isi yang pertama adalah di sini manual book, dimana kita bisa membacanya untuk mengetahui cara-cara pemakaiannya, cara settingnya, dan di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, yang kedua kita lihat adalah isinya. Paling utama yaitu adalah si receivernya itu sendiri. Nah, di sini seperti ini ya, masih baru, masih ada plastiknya. Yang kedua, selanjutnya di sini adalah sensor-sensornya. Ada right front, ada left front. Di sini juga ada left rear dan right rear. Jadi ini untuk sensor depan kanan, sensor depan kiri, sensor belakang kiri, dan sensor belakang kanan. Oke, sorry, tetangga gua agak berisik ya. Kemudian di sini kita mendapatkan satu buah kabel USB micro untuk ngecas ini. Yang ketiga kita mendapatkan kunci. Di sini ada 5 more ya, kuncinya untuk mengunci antitif dari sensor ini supaya susah dibuka oleh orang lain. Jadi harus menggunakan kunci ini. Nanti kita praktekkan. Terus di sini dapat double tip untuk memasang itu pada di sini. Jadi udah ada tempatnya. Dan nanti tinggal posisikan di atas dashboard di bagian mana posisi kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nah, jadi kita pencet ini tombol powernya selama kurang lebih 3 detik. Di sini udah muncul suhu saat ini adalah yang warna kuning ya. Jadi 21, 22, 22, 32. Beda-beda. Aneh. Ya. Karena setiap sensor tadi kan berbeda ya. Dan di sini ada logo matahari, yang artinya dia sedang mengecharge, karena gue sekarang berada di teras rumah. Jadi kalau kita tutup dia akan mati.
kita buka, dia akan mengisi dayanya. Oke. Selain itu, mengisi daya bisa menggunakan kabel USB yang ada, bisa kita colokin di sini. Oke, di sini ada settingan pertama, ini settingan dari awal ya. Jadi gua nggak ngotak-ngatik. Terus bagaimana sih cara ngeset ini sensor? Jadi yang kita mencet adalah tombol menu. Kita tahan lama selama 3 detik. Nah, di sini ada unit. Unit ini adalah fungsinya untuk mengubah unit ini PSI menjadi bar. Oke, dengan cara menekan tombol menu lagi, lalu di sini akan flashingnya, kemudian kita mengubah menjadi bar. Karena gue kebiasaan menggunakan PSI, jadi kita stay di PSI aja. Yang nomor ini adalah menu nomor 0. Selanjutnya kita ke menu nomor 1, yaitu unit temperatur. Di sini ada T-nya. Oke, kita buka dulu ininya. Unit temperatur di sini adalah T temperatur. Kita bisa ganti Celsiusnya dengan menekan tombol menu lagi sekali. Kita bisa mengubah ke Fahrenheit atau Celsius. Nah, di sini kita gunakan Celsius. Selanjutnya di sini adalah menu nomor 2, yaitu pH. pH artinya pressure height. Jadi pressure alarmnya itu ada di menu nomor 2. Kita tentukan dengan cara menekannya. pH-nya di sini kita tekan sekali. Kita tentukan kita mau pH-nya paling tinggi itu berapa. Karena di sini kita akan pasang di mobil Xenia, kita tentukan di angka 42. Karena itu adalah pressure tertinggi ya, jadi jangan sampai terlalu tinggi juga. Untuk mobil Xenia standar itu kan yang belakang sebenarnya 35 ya, yang depan 33. Untuk naik 7 bar sendiri itu udah kebanyakan menurut saya. Jadi kita set di 42. Selanjutnya menu nomor 3 adalah pressure low. Jadi alarmnya itu akan berbunyi ketika tekanan bannya itu rendah di PSI berapa. Kita setting di 26, it's okay menurut saya, karena standarnya kan yang depan itu 30 ya, 32 atau 30 saya lupa. Kita setting di 26 aja, nggak apa-apa. Selanjutnya ini adalah TH, yaitu temperature height, yaitu suhu tertinggi di 68 derajat Celcius. It's okay, menurut saya ini udah bawaan dari pabrik ya sebenarnya, nggak masalah. Untuk suhu segitu sebenarnya ban masih sanggup. Nah, selanjutnya di sini adalah ID. Menu kelima adalah ID 0 ID. Dan yang menu selanjutnya adalah ini fungsinya untuk di factory reset ya. Jadi ini untuk mengatur ulang semua sensor supaya menjadi ke pengaturan awal. Oke, kita kembali ke ID menu nomor 5, yaitu fungsinya di sini adalah untuk kalau kalian mengganti salah satu sensor yang mungkin dikiranya rusak, itu akan kita memerlukan synchronize lagi dengan menggunakan menu nomor 5 ini, yaitu menu ID. Nah, ID di sini yang 0 artinya adalah sebelah kiri, yang satu adalah kanan, depan kanan maksud saya. Terus nomor 2 ini di belakang kiri, dan ini belakang kanan. Oke, jadi ketika sensor ini rusak, kalian bisa beli lagi, cari di toko online untuk sensornya. Kemudian kita tinggal synchronize lagi ke receiver ini.
Untuk caranya ada di manual book. Kalau kalian kurang jelas bisa lihat di manual booknya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang kita akan pasang sensornya di mobil Xenia kita. Oke, caranya cukup mudah, tinggal lepas tutup pentilnya yang lama, lalu kita pasang sesuai posisi ini. Oke guys, sekarang kita berada di posisi kanan depan ya. Pada ban ini kita akan melepas dulu tutup standarnya. Nah, kemudian kita pasang ringnya dulu. Kenapa? Supaya sensor-sensor ini tidak mudah dicuri oleh orang. Oke, setelah kita pasang, nggak usah terlalu mentok. Kemudian kita pasang tutupnya. Yang ini RF, yaitu right front, jadinya depan bagian kanan. Nah, di sini bunyi keluar sedikit karena sistemnya dia menekan si titik tengahnya itu. Nah, ini udah terpasang. Sekarang kita putar kembali keluar bagian ringnya supaya dia mengunci. Kemudian kita ambil alat tersebut. Ini kuncinya, kita putar ke kiri ke arah keluar ya. Oke, nah kalau udah gini tuh dia nggak bisa diputar, makanya butuh alat itu untuk memutarnya. Oke, gue pasangnya cukup satu aja, kalian pasti udah ngerti gimana cara selanjutnya, sama aja kok. Oke, kita langsung kembali ke dashboard untuk memasang posisi receiver-nya. Oke, semuanya sudah terpasang ya. Di sini udah menggunakan sensor. Di sini juga, dan di sini juga. Oke, kita kembali ke dashboard. Oke, sekarang kita akan nyalakan. Kita tahan menu. Di sini sensornya belum kebaca semua ya. Jadi tunggu sekitar 1-2 menit. Nah, di sini yang belakang udah kebaca, adalah 30 psi. Jadi butuh waktu ya untuk sensor-sensor ini untuk mendapatkan sinyal dari sensornya dan menerima, kemudian dibaca di sini. Jadi kita butuh waktu sekitar beberapa menit, jadi nggak langsung ini ya. Nah, untuk update itu sendiri itu berlaku sekitar 2-5 menit ketika mobil diam, atau ketika mobil berjalan itu dalam kecepatan minimal 30 km per jam, dia akan update untuk penerima ini, untuk TPMS ya. Oke, seperti itu ya. Untuk posisi itu bisa kalian tentukan sendiri di mana enaknya, mau di tengah sini, mau di sini, di belakang sini, itu senyamannya kalian, yang supaya nggak ganggu penglihatan aja. Nah, di sini juga boleh, jadi suka-suka kalian. Kalau gue kayaknya di tengah sini aja, jadi di tengah belakang ya. Kenapa? Supaya nggak ganggu depan juga. Oke, jadi ini sensor yang belakang udah kebaca semua 37, tinggal nunggu yang depan. Ini posisi matahari lagi ngecharge. Oke, seperti itu.
Jadi kita tinggal tunggu aja. Dan karena gue juga buru-buru karena harus berangkat kerja ya, udah pagi. Jadi terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share juga video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Oke guys, see you on next video. Bye bye. Oke guys, ini udah komplit ya semuanya, udah kedetek. Ini yang depan kiri 31, kanan 31, belakang 37. Kenapa yang belakang gue gedein? Karena kemarin gue sempet bawa keluarga banyak, jadi gue naikin tekanan bannya. Nah, sensor ini TPMS ini akan mati secara otomatis ketika dia tidak ada getaran atau mobil mati dan diam, itu kurang lebih 5 menitan. Dan dia akan otomatis menyala ketika ada sedikit getaran. Contohnya kita membuka pintu, naik mobil, atau getaran-getaran yang lainnya. Jadi dia akan otomatis menyala tanpa kita matikan secara manual. Dan kita nggak perlu baterainya habis ya, karena dia otomatis juga menyerap dari tenaga matahari untuk mengecas atau mengisi ulang baterai yang ada di dalam di sini. Oke, cukup sekian videonya.